Selamat datang di ibadah online YouTube GBI Mekarsari Depok. Atas nama Gembala Pengerja kami mengucapkan selamat beribadah. Mari sama-sama kita siapkan hati dan sikap untuk kita menerima lawatan dan kehadiran Tuhan dalam mengikuti ibadah. Ibadah hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh PDM Benaya Abednego. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Berikut ini saya sampaikan pengumuman GBI Mekarsari selama sepekan. Ibadah kul telah diadakan secara tatap muka maupun online. Jika jemaat yang baru ingin bergabung dapat menghubungi Bapak Agus di nomor 0813 1493 7195. Bagi jemaat yang telah bergabung dapat menghubungi gembala kul masing-masing. Selanjutnya bagi jemaat yang memerlukan pelayanan baptisan, kartu jemaat, penyerahan anak, pernikahan, kul, kedukaan dapat menghubungi di nomor sekretariat 0812 1060 2410 dengan Ibu Maureen. Ibadah hari Minggu untuk tanggal 7 Februari masih diadakan secara online, akan dilayani oleh Pendeta Hengki Kuswadi, diadakan perjamuan kudus. Bagi jemaat dapat mempersiapkan perjamuan di rumah masing-masing. Selanjutnya, atas nama Gembala Pengerja Jemaat GBI Mekarsari mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun bulan Januari. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan umum minggu, persepuluhan atau persembahan lainnya dapat mentransfer ke rekening BCA 1660543437 atas nama GBI Mekarsari. Bukti transfer dapat di WhatsApp di nomor sekretariat. Yang keenam, bagi jemaat dan yang bergabung di ibadah melalui channel YouTube GBI Mekarsari Depok, jika ada permohonan doa maupun kesaksian, dapat mengirim melalui email gbimekarsari.depok r9@gmail.com. Like, share, and subscribe. Klik lonceng channel YouTube GBI Mekarsari Depok biar senantiasa menjadi berkat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Demikian pengumuman GBI Mekarsari Depok dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara dan di rumah-rumah dan dimanapun Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Apa kabarnya? Luar biasa. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Sekalipun mungkin keadaan tidak menjadi baik Bapak Ibu Saudara, mungkin pandemi masih sepertinya kita belum tahu sampai kapan selesai. Tapi kita percaya satu hal, bahwa kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang penuh kuasa, yang menjadikan saudara dan saya. Mari tetap kuat di dalam Tuhan. Boleh tengok kanan kirinya sambil katakan, jadilah kuat dalam Tuhan. Jadilah kuat dalam Tuhan. Haleluya. Mari dengar firman Tuhan. Firman-Nya katakan semakin kuat dalam Tuhan, semakin kuat dalam Tuhan. Haleluya. Mari dengan bertepuk tangan bersukacita sama-sama katakan, hai umat Tuhan, dengarlah hai umat-Nya, dengar firman-Nya. Janjinya bagi kita yang dikasihi-Nya. Terang Allah datang, berbit atasku. Bangkitlah hai umat-Nya, jadi pemenang. Katakan dengarlah, dengarlah hai umat.
kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku datang dan berserah, ku
kesesakan hari-hari ini. Katakan, Engkau Allah kekuatanku, Engkau sumber pengharapan, Engkau sumber pertolongan, Engkau sumber penghiburan. Hanya kepadamu kami berseru, hanya kepadamu kami berseru. Kau yang jadi kekuatan, Kau yang jadi pengharapan, Kau yang jadi pengharapan kami, Tuhan. Mari katakan keluh kesahmu kepada Tuhan pagi hari ini. Karena Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Dia yang menjadi kota benteng kita, Dia yang menjadi kekuatan kita. Terima kasih Tuhan, Kau yang jadi kekuatan kami, Yesus. Kau yang jadi sumber penghiburan kami, Tuhan. Dalam kesesakan kami berseru, kami berlindung. Oh Tuhan, inilah moya sadar, 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 karara batakana moya sadar, inilah moya sadar, inilah moya rarabo, inilah moya sadar, inilah Kirala baya shada karala batakana baya shada, kirala batakana baya shada karala batakana baya si, kirala batakana baya shada karala batakana baya shada, uriala batakana baya shada karala batakana baralaba. Kami katakan kami kuat dalam Tuhan, kami katakan kami kuat dalam Tuhan. Kirala batakana baya shada karala batakana baya shada karala. Yang lemah berkata kami kuat. Urabatakana baya shada karala batakana baya shada karala. Yang sakit kami berkata kami sembuh dalam nama Yesus. Irabatakana baya shada karala batakana baya shada karala. Irala baya shada karala batakana baya shada karala. Ora batakana baya shada karala baya shada karala baya raba. Ida baya shada karala baya shada karala. Ida baya shada karala baya shada karala. Ida baya shada karala batakana baya si. Terima kasih ya Tuhan, karena sesungguhnya pengharapan kami tidak sia-sia dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau yang masih terus mau berpegang pada janji Tuhan, Engkau yang masih terus punya pengharapan sama Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Yuk sama-sama katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan
jikalau kami ada, semua karena Tuhan. Amin. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Dia buktikan, Kau buktikan, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang setia. Engkau Allah Immanuel. Katakan Engkau Allah, Engkau Allah Immanuel. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita bersama-sama untuk membacakan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuhan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita juga akan bersama-sama membacakan Mazmur 91. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah online, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa syafaat.
Bapa di surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat perlindungan-Mu Tuhan di sepanjang hari ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami di hadapan-Mu, sehingga kami boleh layak Tuhan bersafaat Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Diberkatilah bangsa kami, biarlah damai sejahtera sukacita Tuhan dan keamanan terjadi atas bangsa kami. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Jokowi beserta Bapak Amin. Maruf Amin, kami berdoa Tuhan Kau yang memberkati presiden dan wakil presiden kami. Biarlah hikmat Tuhan turun atas mereka, urapan-Mu turun atas mereka di dalam mereka memimpin bangsa ini, memberikan keamanan, memberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anggota MPR, DPR, gubernur, wali kota, dan sampai tingkat yang terendah RT RW. Tuhan Kau yang memberkati mereka. Biarlah roh yang takut akan Tuhan turun atas mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kota Depok. Kami bersyukur Tuhan untuk kota Depok yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan Kau yang memberkati penduduk kota Depok. Biarlah damai sejahtera, keamanan terjadi atas seluruh penduduk yang ada di kota Depok. Tuhan yang memberkati Bapak Wali Kota beserta wakilnya dan setiap staf yang ada. Tuhan Kau yang memberkati mereka. Biarlah hikmat Tuhan turun atas mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Noto Raharjo beserta wakilnya. Tuhan Kau yang memberkati mereka. Biarlah urapan hadirat-Mu turun menyertai pelayanan mereka dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Yongki Tovan Wijaya. Tuhan yang memberkati pelayanannya. Tuhan Kau yang memberkati. Biarlah Tuhan Yesus melalui beliau Tuhan, kota Depok boleh dimenangkan dan kota Depok boleh mengenal Engkau Tuhan, menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami Tuhan di GBI Mekarsari. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Bapak Pendeta Hengki Kuswadi beserta dengan Ibu Maria. Bapak yang memberkati hidup mereka, Bapak yang memberikan kesehatan, kekuatan untuk gembala kami Tuhan. Biarlah mereka terus Tuhan Yesus menjadi berkat dan teladan bagi setiap jemaat di GBI Mekarsari. Urapan-Mu turun atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Taman Doa Bukit Pengorbanan TDRP. Biarlah Tuhan melalui TDRP ini Tuhan Yesus, banyak jiwa-jiwa yang mengalami Tuhan Yesus berjumpa dengan Engkau. Tuhan yang memberkati TDRP di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat pengerja yang berulang tahun di GBI Mekarsari pada bulan ini. Tuhan Kau yang memberkati jemaat-Mu Tuhan, yang di dalam permasalahan pergumulan, Tuhan yang memberikan jalan keluar dan memberikan sukacita dan pengharapan di dalam Engkau. Tuhan pulihkan setiap jemaat-Mu di GBI Mekarsari, bahkan bagi mereka yang dalam keadaan sakit, biarlah kuasa dari Yesus yang menyembuhkan setiap mereka, mereka disembuhkan dan mereka sehat. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat GBI Mekarsari ke dalam tangan perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap ibadah-ibadah online yang dilaksanakan. Biarlah Tuhan Yesus melalui ibadah online ini Tuhan Yesus banyak yang memberkati setiap jiwa-jiwa. Biarlah hadirat-Mu turun Tuhan Yesus atas setiap jiwa-jiwa yang menyaksikan ibadah online. Terima kasih Bapa, Tuhan yang memberkati setiap para pelayan yang mengambil bagian dalam ibadah online ini. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan urapan-Mu turun atas setiap pelayan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Tuhan yang memberkati kehidupannya, Tuhan yang memberkati pelayanannya. Pakai hamba-Mu Tuhan dimanapun kemanapun berada Tuhan, untuk memuliakan Engkau, untuk memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami alaskan doa dan sembahyang kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita terus percaya dan perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Apabila kita berbicara tentang integritas, ada satu teladan yang perkataan, hati, dan tindakannya selaras. Pribadi spesial inilah yang menjadi tema Voice of Pentecost hari ini, yaitu Jesus, the Man of Integrity.
Bagi orang percaya, membangun integritas sama halnya dengan hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita lihat apa saja yang Yesus lakukan. Yang pertama, perkataan dan tindakan Yesus. Sekalipun Yesus sedemikian sempurna, tidak semua orang itu menyukainya. Banyak yang ingin mendengar khotbah Yesus justru untuk menjebaknya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Akan tetapi pada akhirnya perkataan Yesus tidak pernah dapat dibantah. Mengapa demikian? Karena Yesus selalu mempraktekkan apa yang ia katakan. Yesus tidak hanya jago khotbah, tetapi dia melakukan dan menghidupi firman. Dalam Matius 23 ayat 3, Yesus menyindir ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada orang banyak, "Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya." Yang kedua, sumber perkataan dan tindakan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan demikian, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Selama hidupnya di bumi, Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh memastikan bahwa semua perkataan dan tindakannya itu bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kerajaan Allah. Yesus juga selalu memastikan bahwa semua yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan cara demikian, Yesus sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Yang ketiga, aplikasi perkataan dan tindakan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi man of integrity. Di dalam Alkitab, ada beberapa tindakan Yesus dalam mengaplikasikan kehidupan yang berintegritas. Pertama, ketika menghadapi pencobaan, Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tetapi karena ini adalah rencana iblis. Ingat saudara, Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Kedua, menghadapi yang membutuhkan. Yesus tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan. Ketika ada seorang perempuan non-Yahudi yang memohon dengan sangat agar anaknya disembuhkan, Yesus tetap memberi pertolongan. Ketiga, menghadapi yang menjebak. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus sering dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus selalu dapat menjawab dengan sangat tepat. Hal ini terjadi karena Yesus sungguh-sungguh berkata-kata hanya dari Bapa. Keempat, menghadapi yang berdosa. Ketika Yesus disalib, ia masih sempat berdoa dengan tulus kepada Bapa, sesuai dengan apa yang dia ajarkan selama ini mengenai pengampunan. Doanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini berarti Yesus tetap memegang integritasnya bahwa pengampunan tersedia bagi semua orang yang meminta ampun. Sekalipun bagi mereka yang menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, integritas adalah sesuatu yang dibangun. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah beri bagi gereja kita, mari sepanjang tahun ini kita membangun integritas dengan cara hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Ini yang jadi kerinduan kami ya Tuhan, menjadi serupa seperti Engkau, semakin sempurna di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam hidup
kekuatan menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku. Shalom saudara, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian dan saya sungguh-sungguh berdoa kita semua dalam keadaan yang baik karena memang Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita. Amin saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dulu. Bapa kami dalam surga mengucap syukur, hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu dan biarlah Roh Kudus membantu menolong kami, menuntun kami dengan hikmat dan juga pengertian yang daripada Tuhan, bahkan pewahyuan-pewahyuan-Mu beserta dengan kami. Sehingga dalam kehidupan kami tahu langkah-langkah yang harus kami ambil, keputusan-keputusan yang harus kami lakukan Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh kemenangan demi kemenangan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sertai kami Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan kita memasuki tahun 2021 yang merupakan tahun integritas. Di mana pikiran, perasaan, perbuatan kita semuanya itu harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya ingin ajak kita semua membuka di dalam kitab Matius pasal ke-15 ayatnya yang ke-32. Matius 15 ayatnya yang ke-32. Firman Tuhan katakan, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Suatu kali Yesus berada di tengah-tengah kerumunan bersama-sama dengan murid-muridnya. Kalau kita lihat ayat tadi, berarti setidak-tidaknya ada 3 golongan atau 3 bagian yang bisa kita lihat. Yang pertama itu adalah Yesus. Yang kedua itu adalah murid-murid Yesus. Dan yang ketiga itu adalah rombongan orang banyak. Nah, Bapak Ibu, kondisinya adalah mereka sudah berjalan dan dalam rombongan yang sangat besar. Kira-kira 4.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, kalau kita lihat di sini dalam keadaan yang seperti itu, Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Dan saya percaya saudara dan saya juga adalah murid-murid Yesus. Nah, kalau kita lihat di sini bagaimana Yesus berkata kepada murid-muridnya, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan.
Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Saya percaya di sini bagaimana Yesus ingin mengajarkan kepada murid-muridnya tentang realita kehidupan. Apa yang dihadapi oleh manusia di dalam kehidupan ini. Apa yang seringkali membuat manusia ini menjadi takut dan khawatir. Mari kita lihat sekarang, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka ini tidak mempunyai makanan. Dan di sini kita bisa lihat nanti mereka lapar, artinya mereka itu punya kebutuhan untuk makan. Jadi kita bisa lihat bagaimana Yesus berkata kepada murid-muridnya, ini loh kebutuhan manusia. Yang kalau tidak dipenuhi, mereka itu bisa khawatir, mereka itu bisa takut. Yaitu kebutuhan tentang makanan. Dan juga bisa bicara soal kebutuhan sehari-hari. Bukan hanya makanan, mungkin juga pakaian, rumah tinggal, dan banyak lagi hal yang lainnya. Tapi kita bisa lihat betapa kita ini berjalan dengan Tuhan yang selalu berinisiatif. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu berinisiatif lebih dulu. Rombongan orang banyak ini tidak minta kepada Yesus untuk makan. Yesuslah yang berinisiatif dengan bertanya kepada murid-muridnya. Apa yang ada padamu? Lihat mereka lapar. Kita harus memberi mereka makan. Puji Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berinisiatif. Lalu yang kedua, bagaimana Yesus bicara kepada murid-muridnya ingin memberitahu soal penderitaan yang mungkin bisa dialami oleh yang namanya manusia di dalam menjalani kehidupannya. Firman Tuhan tadi di dalam ayat yang sama dikatakan, aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Artinya bisa saja di dalam kehidupan ini kita mengalami kekurangan. Kita mengalami yang namanya penderitaan. Mungkin mengalami hal-hal peristiwa-peristiwa yang tidak enak. Selama kita manusia hidup di dunia ini, selalu ada pergantian-pergantian. Kadang-kadang kita menjalani kehidupan yang nyaman, yang enak, tapi kadang-kadang juga kita masuk dalam namanya kesusahan, penderitaan, masa-masa yang sulit. Dan Yesus itu juga tahu bahwa manusia ini butuh rasa aman. Itu sebabnya Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apa yang ada padamu? Kita harus kasih mereka makan, sebab kalau enggak nanti mereka lapar, pingsan di jalan. Yesus mengerti hal-hal seperti itu. Tapi juga yang ketiga, Yesus berkata kepada murid-muridnya, sudah 3 hari mereka mengikuti aku. Artinya di dalam manusia hidup di dunia ini selalu dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat bagaimana Yesus berkata kepada murid-muridnya. Sebagai murid, Yesus menantang, apa yang akan kamu lakukan ketika berhadapan dengan orang-orang dengan kebutuhan yang seperti ini? Dan tentunya ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, murid-muridnya pun mengalami situasi yang sama seperti orang kebanyakan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat bagaimana sebetulnya kita harus mengenal siapa Allah yang kita sembah. Saya percaya tahun 2021 ini sebagai tahun integritas adalah tahun di mana Tuhan sedang mendandani kehidupan kita. Tuhan juga mau kehidupan kita menjadi seperti Yesus. Pengejaran kita sebagai murid-murid Yesus adalah menjadi serupa dan segambaran dengan Dia. Artinya di dalam kehidupan kita ada sifat-sifat Yesus,
Ada karakter-karakter Yesus. Tuhan mau cara kita bertindak sama seperti cara Yesus bertindak. Cara kita memandang sesuatu sama seperti Yesus memandang sesuatu. Yang setuju katakan amin. Dan disinilah bagaimana murid-murid Yesus ya harus punya kualitas yang sama dengan gurunya, yaitu Yesus itu sendiri. Nah, sekarang mari kita perhatikan bagaimana Yesus berkata kepada murid-muridnya. Murid-murid diajak untuk melihat sebuah kenyataan, ya, bahwa ada banyak orang dalam keadaan lapar, maka kalau nggak dikasih makan, mereka bisa menderita, bahkan bisa pingsan. Karena sudah 3 hari mereka mengikut Tuhan dan tidak memiliki makanan. Yang pertama kita bisa lihat bahwa Yesuslah yang berinisiatif, memikirkan segala sesuatu yang mungkin. Ya, bahkan pada saat kita belum minta pun, Yesus sudah tahu kebutuhan kita. Karena Allah kita adalah Allah yang berinisiatif. Tapi di sisi lain Tuhan juga mau kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus harus mengenal siapa gurunya. Sama seperti saudara dan saya. Sudahkah kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah? Nah, sekarang mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Bicara soal kebutuhan sehari-hari. Bukankah Tuhan juga berkata di dalam Matius 6 ayat yang ke-11, di dalam doa Bapa kami di mana murid-murid Yesus minta diajarkan oleh Yesus sendiri bagaimana caranya berdoa. Dan di dalam doa Bapa kami ada kata-kata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Di mana kita minta kepada Bapa karena kita adalah anaknya. Dan dia adalah Bapa yang baik yang akan memberi makan kepada anak-anaknya. Masakan iya kita minta roti, dia akan memberi batu. Itu bukan Bapa yang baik. Bapa yang baik mengerti kebutuhan anak-anaknya. Lalu juga di dalam Matius 6 ayat 31 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tuhan mengerti kebutuhan setiap kita sebagai manusia untuk tinggal di bumi ini. Selama manusia itu hidup, ada yang namanya kebutuhan-kebutuhan dasar yang memang harus dicukupi. Dan kita sebagai anak-anaknya, Bapa di surga menjamin kebutuhan itu. Yang setuju katakan amin. Lalu berikutnya, bicara-bicara soal penderitaan. Ya, Tuhan memang tidak pernah berjanji untuk menyingkirkan penderitaan dalam hidup kita. Tapi Tuhan berjanji kepada setiap kita bahwa Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Percayalah bahwa dalam keadaan sesulit apapun, dalam keadaan sesukar apapun, dalam kondisi seperti apapun juga, Allah adalah Immanuel. Allah berjalan beserta dengan kita. Amin, saudara. Nah, lalu kemudian bicara soal bagaimana manusia ini memang terikat dengan waktu, terikat dengan tempat, terikat dengan ruang. Ada keterbatasan-keterbatasan, tapi kita juga harus belajar melihat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah yang kita sembah bisa menerobos segala sesuatunya, termasuk ruang dan waktu. Hanya saja, Dia juga adalah Allah yang sangat rapih dan teratur. Dalam artian begini, Allah bekerja di dalam waktunya. Allah bekerja di dalam keteraturannya. Allah bekerja di dalam ketepatannya.
Kita harus belajar mengenal Allah yang kita sembah. Siapa Dia yang berjalan bersama dengan kita. Nah sekarang kalau kita lihat, kalau kita tidak bisa mengerti bagaimana cara Allah bertindak, bahwa Dia punya waktunya sendiri. Dia berjalan di dalam ketepatannya. Kalau kita gagal melihat bahwa Dia adalah Allah yang memiliki keteraturan, memiliki waktu, memiliki ketepatan, kapan saatnya Dia bertindak, maka seringkali kita menjadi anak-anak Tuhan yang mudah kecewa dengan Tuhan. Sebagai contoh, ya, di dalam Yohanes 2 ayat yang keempat, bagaimana peristiwa ini terjadi pada waktu pernikahan di Kana. Pada waktu itu yang punya pesta kehabisan anggur. Lalu ibunya Yesus berkata, bertindaklah sesuatu. Dan di dalam Yohanes 2 ayat 4 dikatakan, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Jadi memang Allah kita ini bertindak di dalam waktunya. Dia adalah Allah yang sangat teratur. Yang ada adalah kita yang harus mengikut Tuhan. Bukan Tuhan yang ikut dengan kemauannya kita. Contoh berikutnya, di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-6, kita lihat bagaimana pada saat Lazarus sakit, lalu kemudian Maria dan Marta kirim kabar kepada Yesus bahwa Lazarus sakit. Kita lihat responnya Yesus. Namun setelah didengarnya, ya Yohanes 11 ayat 6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kita lihat Bapak Ibu. Allah kita adalah Allah yang menerobos, Allah yang tidak terikat dengan ruang dan waktu, tapi Dia juga adalah Allah yang sangat rapih, teratur, tertib. Dia berjalan di dalam ketepatan, Dia punya waktunya sendiri. Menurut kita sebagai manusia, ketika mendengar Lazarus sakit, Yesus sudah tahu kalau Lazarus sakit. Menurut kita, menurut pendapat kita, harusnya kan Yesus cepat-cepat datang. Sembuhkan Lazarus. Tetapi ternyata firman Tuhan katakan ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Konsekuensinya nggak main-main. Ketika Yesus datang, Lazarusnya sudah mati. Menurut kita, Yesus datang terlambat. Tapi menurut Yesus, Dia datang tepat waktu. Karena urusannya bukan masalah Lazarus sembuh atau mati. Yang Yesus ingin demonstrasikan adalah bahwa Dia adalah Allah yang sanggup membangkitkan orang mati. Jadi Yesus memakai peristiwa kematian Lazarus ini untuk menunjukkan siapa Yesus yang sebenarnya. Bahwa Dia bukan hanya sanggup menyembuhkan orang sakit, bahkan Dia pun sanggup membangkitkan orang mati. Justru di sini kita bisa lihat dalam satu peristiwa yang tidak menyenangkan pun Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang setuju katakan amin. Bahkan di balik peristiwa yang tidak nyaman dalam hidup kita, justru ketika kita membiarkan Tuhan bertindak di dalam waktunya, kita bisa dipakai oleh Tuhan sebagai alat peraganya Tuhan untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, bagaimana saudara dan saya sekarang? Tahun 2021, pandemi juga belum selesai. Masih terus berlanjut. Vaksin memang sudah tersedia.
Tapi belum tuntas, belum bisa dihentikan dengan sepenuhnya. Di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, masihkah kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengerti kebutuhan kita? Dia juga adalah Allah yang selalu berinisiatif lebih dulu. Bahkan pada saat kita belum minta pun Tuhan sudah mengerti apa yang menjadi kebutuhan setiap kita. Masalahnya adalah apakah kita masih mau tetap percaya bahwa Allah itu yang kita sembah, Allah yang hidup. Dia mengerti kapan saatnya bertindak. Kapan waktunya kita akan melihat pertolongan yang daripada Tuhan. Kita mau bersyukur atau kita mau bersungut-sungut, saudara. Tapi percayalah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ketika Dia berjanji akan menyertai murid-muridnya 2000 tahun yang lalu, saya percaya Allah yang sama pun akan menyertai hidup saudara dan saya di masa seperti sekarang ini. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara, kita lihat ya bagaimana caranya Yesus bertindak mengatasi keadaan. Yang pertama kita lihat yang Yesus tanya di dalam Matius 15 ayat 33 sampai 34 dikatakan, kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Kita lihat ya, Yesus tidak mempertanyakan situasi kondisi yang ada di sekelilingnya. Yang Yesus tanya, berapa yang ada padamu? Yang Yesus tanya, apa yang ada di tanganmu? Kita bisa lihat di sini. Seringkali kita begitu fokus dengan apa yang ada di sekeliling kita. Tapi seringkali jawabannya adalah justru apa yang ada di dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan pakai untuk melepaskan kita, untuk menolong kita keluar dari permasalahan kita. Dan Tuhan katakan kepada murid-muridnya, berapa yang ada padamu? Ya, dan murid-muridnya katakan, 7, jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil di situ. Berapa yang ada pada kita? Masih ada apa dalam hidup kita? Berapa besar skill yang kamu punya misalnya? Berapa banyak ya passion yang masih kita miliki? Apakah kita sudah patah arang? Atau kita mau bangkit kembali? Masih seberapa kerinduan kita untuk hadiratnya? Seberapa yang masih ada pada kita untuk kita ngejar Tuhan melalui firman-Nya yang kita baca tiap hari? Percayakah bahwa firman yang kita baca itu juga bisa memberikan pewahyuan bagi kita untuk membawa kita keluar dari persoalan hidup kita? Apakah kita masih memuji menyembah Tuhan atau kita mulai ganti pujian kepada Tuhan dengan omelan, menggerutu, mengeluh? Berapa besar juga potensi yang kita miliki? Dan kita lihat bagaimana cara Tuhan menolong. Seringkali ya, Tuhan mulai dengan apa yang ada di tangan kita. Yuk kita belajar sebentar dari Tabita. Seorang murid perempuan, murid Yesus. Mungkin dia punya kemampuan terbatas, tapi dia rindu untuk menolong orang-orang lain. Para janda-janda di kota Yope. Mereka yang dalam keadaan tertekan karena ditinggal mati suaminya. Kita lihat bagaimana kerinduannya Tabita tidak berhenti pada saat dia melihat dia mungkin gak punya banyak. Dia bertanya kepada dirinya sendiri, saya bisa apa untuk menolong orang lain? Dan ternyata dia dapati, dia punya kemampuan untuk menjahit. Dan itu yang dia pakai. Sesuatu yang sederhana, bukan sesuatu yang besar.
Tapi kerinduannya itu yang membuat dia ingin bertindak melakukan sesuatu. Jadi kita bisa lihat bagaimana Yesus selalu bertindak atas dasar belas kasihan. Tabita sebagai murid Yesus juga bertindak yang sama. Dia digerakkan oleh belas kasihan. Itu yang membuat dia mau melakukan sesuatu. Sekalipun yang dia punya mungkin gak seberapa. Tapi dia mulai dari yang tidak seberapa itu. Dia mulai jahit baju. Dia mulai kasih kepada orang lain. Dan puji Tuhan. Ya, dari apa yang tadinya serba terbatas itu, Tabita pun bisa membawa berkat, bisa membawa dampak bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah saudara, kita bisa lihat ya, yang berikutnya di dalam Matius 15 ayat yang ke-35. Ya, selain kita harus tahu apa yang ada di tangan kita dan berapa yang ada di tangan kita. Matius 15 ayat 35 dikatakan, lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Kita bisa lihat ya Bapak Ibu sekalian. Saat itu orang banyak, ribuan jumlahnya. Saya percaya Yesus gak teriak-teriak, duduk woi, duduk woi, duduk woi. Saya percaya caranya Yesus menyuruh orang banyak itu duduk pasti lewat murid-muridnya. Dan ketika murid-muridnya berkata kepada orang banyak, orang itu nurut. Disuruh duduk, mereka pun duduk. Kenapa bisa seperti itu? Padahal yang nyuruh mungkin bukanlah Yesus secara langsung. Tapi melalui murid-muridnya. Tapi begitu murid-muridnya berkata duduk, mereka pun pada ngikut, pada nurut, duduk semuanya. Saya bisa melihat di sini Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana murid-murid Yesus taat kepada Yesus, sedemikian juga ketika mereka memerintahkan sesuatu untuk orang banyak lakukan, orang banyak itu pun akan taat mengikuti murid-murid Yesus. Amin saudara. Kalau yang di atas taat, yang di bawah itu juga pasti akan belajar untuk taat. Ini sebabnya kenapa integritas itu penting. Amin saudara. Dan biarlah tahun 2021 ini saat-saat di mana Tuhan mau mendandani kita. Kalau yang di atas rapi, di bawah juga pasti rapi. Bagaimana kita sebagai suami di hadapan istri dan anak-anak, itu dimulai bagaimana kita sendiri mengatur kehidupan diri sendiri. Yang setuju katakan amin saudara. Demikian juga kalau kita adalah seorang pimpinan di kantor, di perusahaan. Bagaimana caranya kita bisa mengatur begitu banyak orang. Biarlah itu dimulai dengan bagaimana cara kita mengatur diri kita sendiri. Yang terakhir saudara, di dalam Matius 15 ayat 36 sampai 37 dikatakan, sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang-orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Kita lihat di sini bukan Yesus yang membagi-bagi sendiri roti itu. Tapi Yesus serahkan kepada murid-muridnya. Kita harus ingat, bukan hanya orang banyak yang lapar. Murid-murid Yesus juga dalam keadaan yang lapar. Kondisinya sama. Tapi kita bisa belajar satu hal di sini. Bagaimana murid-murid Yesus adalah kumpulan orang-orang yang tidak egois. Tidak mementingkan dirinya sendiri. Yang setuju katakan amin. Bagaimana murid-murid Yesus memang mereka sendiri pun punya kebutuhan. Mereka pun juga dalam keadaan lapar. Tetapi mereka ngerti betul mana yang menjadi bagian dari dirinya dan mana yang menjadi bagian orang lain yang harus mereka salurkan. Lagi-lagi bicara soal integritas, kejujuran, dan juga bagaimana murid-murid Yesus belajar untuk tidak egois. Belajar untuk melihat kepentingan orang lain lebih utama daripada kepentingan diri sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur. Terima kasih buat firman yang kami dengar pada hari ini. Bahwa kami Tuhan sebagai murid-murid-Mu, kami juga mau memiliki kualitas murid di dalam kehidupan kami.
Kami mau cara pandang kami sama seperti cara pandang Tuhan memandang jiwa-jiwa. Sebagaimana Tuhan selalu digerakkan oleh belas kasihan untuk melayani orang-orang, melayani sesama, melayani manusia. Kami juga mau belajar ya Tuhan. Kami mau digerakkan oleh belas kasihan yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Untuk kami boleh belajar melayani orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tuhan terima kasih. Kami mau Tuhan perbuatan-perbuatan tangan kami juga adalah perbuatan-perbuatan tangan Tuhan sendiri yang Tuhan sudah teladankan bagi kami Tuhan. Apapun yang Tuhan perbuat, kami juga mau perbuat ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan biarlah kami mau selaras dengan Tuhan. Kami mau satu langkah dengan Tuhan. Kami mau Tuhan, kami mau menjadi cerminan Yesus itu sendiri. Supaya setiap orang yang melihat kami, mereka seperti melihat Yesus melalui kehidupan kami. Kami mau Tuhan melalui apa yang kami lakukan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Mereka bisa merasakan kasih dari Bapa di surga. Betapa Tuhan begitu mengasihi jiwa-jiwa. Pakai setiap kami ya Tuhan, pakai setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami mau mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan, maka Tuhan pun akan mencukupi dan memenuhi kebutuhan setiap kami. Kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut dengan apapun juga, dengan apa yang kami makan, minum, dan pakai. Karena Tuhan, kami percaya ketika Engkau memanggil kehidupan kami, maka Engkau juga adalah Allah yang bertanggung jawab untuk memenuhi segala yang kami perlukan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Dan mari Bapak Ibu sekalian, mari kita angkat tangan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang selalu menyertai kita. Dia adalah Immanuel. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara dimanapun kita berada. Terimalah berkat dari Allah Bapa dalam nama putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan, penyertaan, pertolongan, penghiburan, kuasa, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Roh Kudus. Menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangan kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang bermai. Bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati.